Saya bacakan apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan di khotbah tahun 1963 di judul Look, lihat. Saya baru saja menyelesaikan seri kebaktian tentang ketujuh meterai yang terakhir. Dan mendapati di meterai yang ke-6 bahwa ada sebuah gangguan alam yang hebat. Bulan, bintang, bumi diaduk-aduk, gereja dimurnikan, Israel dimurnikan, dan segala sesuatunya dimurnikan di bawah meterai ke-7 supaya milenium kerajaan 1000 tahun bisa dimulai. Amin. Harus ada sebuah penyucian terlebih dahulu. Dan itulah apa yang dibutuhkan gereja di zaman ini. Dan saya ingin mengarahkan itu kepada Anda, bahwa kita butuh sebuah penyucian, pemurnian. Sebelum ada apapun yang bisa dimulai dari Allah, kita harus memperoleh sebuah penyucian. Sebelum ada apapun yang bisa dimulai dari seorang Allah, maka harus ada sebuah penyucian. Dan ketika kita melihat dan memandang dan melihat hal-hal ini saat ini, di bawah kondisi-kondisi yang saat ini yang ada, kita bisa melihat bahwa kita harus memiliki sesuatu yang akan terjadi sebelum Allah bisa melanjutkan programnya dan sebuah penyucian. Haleluya. Sebelum Tuhan bisa mengerjakan apa yang bisa Dia kerjakan melalui Anda dan saya, harus ada sebuah penyucian. Terus sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, Dia akan datang, Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan penyucian pembersihan yang paling akurat adalah sterilisasi oleh api. Dan Roh Kudus adalah api yang datang dari surga. Amen. Karena Allah adalah cahaya api tersebut. Amen. Dan jika Dia menyatakan dirinya, maka Dia bukan sedang hendak supaya Anda hanya bisa melihat, tapi Dia sedang menyatakan dirinya untuk mengerjakan sesuatu supaya Anda bisa menjadi kelanjutan programnya Allah. Haleluya. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk menjalankan maksud dan tujuan Allah. Kenapa kita ada di muka bumi? Amin. Dan jika Anda bisa menemukan maksud dan tujuan Allah itu, maka Anda akan bisa menjalankan maksud tersebut dengan benar. Amin. Mengerti yang saya maksudkan? Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Kalau Anda bisa menemukan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah atas hidupmu, maka Anda akan menjalankan maksud tersebut dengan benar. Dan tujuan dan maksud itu tidak lain hanyalah menghasilkan seorang mempelai wanita. Dan mempelai wanita terdiri dari banyak anggota. Amin. Haleluya. Dan setiap anggota bertanggung jawab untuk menjalankan maksud tujuan Allah atas hidupmu. Amin. Dan bagaimana Tuhan akan mengerjakan melalui Anda dan saya, selain Dia menjanjikan Roh Kudus yang akan memenuhi hidupmu, Dia yang akan memimpin hidupmu, Dia yang akan menuntun Anda. Malaikat akan kuberikan kepadamu untuk membawa kamu sampai ke tanah perjanjianmu. Haleluya. Maka Roh Kudus dijanjikan untuk mengadakan pembersihan. Amin. Dan segala sesuatunya dimurnikan, disucikan, dibersihkan di bawah meterai ke-7 sebelum milenium bisa dimulai. Haleluya. Itulah sebabnya Israel harus dimurnikan di bawah meterai yang ke-6. Gereja harus dimurnikan 5 garis bodoh di bawah meterai yang ke-6. Amin. Bumi harus dimurnikan, disucikan di bawah Harmagedon. Amen. Untuk milenium bisa dimulai. Amen. Gereja pun harus dimurnikan di bawah meterai ke-7. Haleluya. Supaya milenium itu bisa berlangsung dalam hidupmu. Amin. Ya, jangan berharap milenium nanti di sana. Milenium harus berlangsung spiritual di sini. Amin. Milenium harus berlangsung di sini dalam hati Anda secara spiritual. Glory. Karena Salomo harus bertahta, anak Daud harus bertahta. Segala sesuatunya harus ada di hati orang percaya. Karena kerajaan Allah di hati orang percaya. Amen. The kingdom of God in the heart of human heart. Kerajaan Allah ada di hati manusia. Haleluya. Karena setan pun ingin juga membangun kerajaannya, tapi di pikiran manusia. Tetapi Allah membangun kerajaannya di hati manusia. Dan sebelum hal itu bisa berlangsung, maka harus ada sebuah penyucian. Untuk alasan tersebut, maka meterai ke-7 tersingkap. Amin. Meterai ke-7 tersingkap bukan hanya untuk membuat kita menjadi semakin berbeda,
dan membuat sebuah perpecahan di sana sini, tetapilah untuk mengadakan sebuah penyatuan. Amin. Penyatuan antara firman dan gerejanya, antara Kristus dan mempelai wanitanya. Untuk itulah meterai ketujuh tersingkap dan memberikan sebuah pesan untuk mengumpulkan suatu umat bagi namanya. Amin, haleluya. Dan harus dibawa ke lantai pengiringan untuk memperoleh penyucian tersebut. Segala sesuatunya harus dibersihkan terlebih dahulu. Praise the Lord, haleluya. Jadi tidak ada yang terlewatkan jika kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Karena gereja dimurnikan, Israel dimurnikan, bumi dimurnikan, dan semuanya dimurnikan di bawah meterai ketujuh, Kristus sendiri. Setan tidak dimurnikan. Amin. Neraka tidak dimurnikan, mereka akan dibinasakan. Jadi segala sesuatu yang dimurnikan untuk supaya programnya Tuhan berlanjut, maka segala sesuatunya di bawah meterai ketujuh. Haleluya. Sehingga Anda bisa melihat bahwa meterai ketujuh bukan sekedar sebuah doktrin. Meterai ketujuh adalah Kristus sendiri yang menyatakan dirinya untuk mengadakan penyucian. Tapi bagi sebagian orang meterai ketujuh adalah sebuah doktrin. Tidak demikian, brother and sister. Meterai ketujuh adalah Kristus menyatakan dirinya. Dan dia menyatakan dirinya, dia harus hadir di dalam hidup Anda sepenuhnya. Sehingga Anda akan menjalani seperti Ruth sampai ke lantai pengirikan dan bertemu muka dengan Boas sendiri. Haleluya. Dan Anda memperoleh peristirahatan di bawah kaki Boas. Amen. Tanggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi. Arahkan matamu dan berlari kepada hadiah tersebut. Glory. Dan untuk itulah meterai ketujuh menyatakan dirinya dengan sebuah pesan. Dan bagaimana dia menyucikan Anda dan saya, memberikan pesan dengan segala instruksi yang terkandung di dalamnya. Maka jika kita mentaati instruksi-instruksi tersebut, perintah-perintah tersebut, maka begitulah caranya Tuhan menyucikan Anda. Amin. Praise the Lord. Dan ini yang Tuhan inginkan. Dan penyucian ini harus berlangsung dari mulai mimbar sampai ke tukang bersih-bersih. Amin. Semuanya harus dibersihkan. Jadi segala sesuatunya dimurnikan di bawah meterai ketujuh. Dan kita percaya di sini bahwa meterai ketujuh telah tersingkap. Maka jika Anda renungkan hal ini, bagaimana mungkin seseorang memperoleh penyucian dan bisa melanjutkan programnya Allah supaya milenium berlangsung, sedangkan dia tidak percaya meterai ketujuh terbuka. Anda bisa bayangkan dan renungkan hal tersebut. Amin. Haleluya. Karena hanya di bawah meterai ketujuh penyucian berlangsung. Maka jika seorang tidak percaya meterai ketujuh terbuka, ada suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Jangan dulu berbicara tentang pewahyuan, gak masuk akal tersebut. Ketika Anda melihat, mengkomparkan, membandingkan dengan situasi dunia yang sedang berlangsung. Seperti Nabi katakan, demi melihat kondisi yang saat ini. Mengerti ya saya maksudnya? Demi melihat kondisi-kondisi yang saat ini, semuanya harus dimurnikan di bawah meterai ketujuh, dan kemudian seorang tidak percaya meterai ketujuh tersingkap dan terbuka, maka mereka mengharapkan meterai ketujuh akan dibuka nanti. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Jadi ini bukan sekedar sesuatu hal yang adalah sebuah doktrin belaka. Ini adalah Kristus sendiri yang menyatakan dirinya. Dan dia datang kepada Anda, memanggil Anda, mengumpulkan saudara untuk dikhotbahi. Amin. Untuk dikhotbahi terus menerus. Dan begitulah Tuhan menyucikan Anda oleh air pembasuhan firman Tuhan, air pemisahan, the water of separation, air pentahiran. Amen. Glory. Sehingga segala pemikiran saudara tidak lagi kekanak-kanakan, tetapi menjadi orang-orang yang dewasa. Dewasa dalam pemikiran, anak-anak di hati. Paham? Karena Anda harus memiliki kemurnian, kepolosan, kesucian seperti anak-anak tersebut. Sehingga Yesus berkata, anak-anak inilah yang menjadi empunya kerajaan surga. Jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Anda harus memiliki hati seperti anak-anak, tapi berpikir orang dewasa. Penebusan sepenuhnya